Oke, so back again di assessment 3. Pertama kita akan bikin person lagi. Kemudian kita akan bikin essential collision detection. Biasanya nanti akan mendeteksi dan muncul pop-up win. Di sini udah ada plane, bisa. Kita bikin capsule buat si elektronik ini. Kita add lagi kamera kita uncheck itu kita add lagi jadi objeknya itu dan itu cube ya kita buat variasi aja sebenarnya kita materialnya kita dan udah belakangnya kan harus apa kalau kita tarik aja ini sekarang kita bakal bikin script. Oke, yang pertama itu ada Ledger Collision Detection. Oke, satu lagi. Satu lagi ini adalah Zetziel First Person. Oke. Biasa kita copy lagi namanya. Oke. Oke, kalau udah di sini kita masukin pas. Oke, sedangkan pas ini kita masukin image. Udah, image ini kita masukin di sini sepertinya dulu punya gambarnya. Di sini di sini kayak gini. Oke, kalau udah tinggal kita sesuaiin aja gambarnya. Ya, nanti previewnya kayak gini. So, nanti kita masuk dulu di sini digital collision detection ini kita masukin ke cube. Oke, terus digital collision ini kita masukin ke capsule. Oke, di capsule trigger yang lain. Baiknya juga kita ganti jadi player. And then di sini kameranya kita ganti ke capsule camera. Dan di cube ini kita masukin player. Terus trigger enter eventnya kita masukin image tadi. Kita game object boleh kita cek sekarang apa ya? Wait give wait this trigger oke kita coba oke kalau udah seperti itu oke so kita lanjut ke nomor 2. Pertama kita masukin coding ini dulu yaitu sexual collective masukin ke sini create scripting masukin injection begitu kita masukin tangki kita pakai
kita ganti tagnya jadi tag down, kita sebutin dulu tagnya, and then sedikit kita yang lain, udah di sini kita masukin begini aja. Sama kayak gitu. Udah bisa kalau opennya kita masukin ke capsule. Wait, using fiction, masukin ke capsule. Ya, and then sini tag kita. Kan pas kita masukin teks di sini. Untuk kita jaga items. Udah. Teksnya kita gedein. Jadi teksnya udah kapsul itu. Ini stiker, item control teksnya ini masuk ke item. Begitu on target reach eventnya kita pakai image. Di sini game object. Oke, kita cek lagi speednya, speedernya udah nyala. Stiker semua juga. Oke, kita coba. Dua, tiga. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini kita bakal bikin button di kanvas. UI receive button. Oke, button ini kita bisa ambil terus. Udah ini kita guys tanya lagi terus UI sih thanks and then again will pakai ada ininya inputnya game object masuk itu dan object seperti itu
Satu, dua, coba sampai mendapatkan. Wih, sebenarnya batangnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, pertama kita bikin kitnya dulu. Ini apa dulu slipnya ya? Oke, oke. Oke. Ini loh. Kayak gini kan. Gue klik nih. Udah di close. Nah, bagus. Udah. Sini. Dan kita slidernya di sini kita masukin ke sampulnya, masukin image. Atau image-nya itu kita kayak gini. Sini game object, kita pilih sphere ini, kita masukin zero Genetics, tagnya player karena si capsule ini tagnya player. Kemudian trigger iklannya masukin si Angel sini kecil health yang subset health. Oke, kita masukin dulu sama kode juga sama, kita masukin health manager. Capsule udah nyala semua, kita coba dulu. Wait, belum habis ya. Langsung aja deh. Ups, oke. Kurang seperti itu. Ini, cepat. Oke guys, kita lanjut ke nomor 5 guys. Oke, kita bikin time manager di sini.
Time Manager, ZC Timer. Create script thing, terus kita timer cerita ini. Oke, di function sini, time text kita masukin ke sini. Terus kita oke, on timer zero, kita masukin image, oops, tadi dan saya game object saya full, oke, udah gitu kita timer speednya ingin ketik oke kita cobain yes 2 4 3 2 1 oke kurang lebih seperti itu. Oke sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke pertama ini kita bikin di page enter event. Kita klik squaring dulu di sini, kita bikin dulu aja di sini. Pertama kita masukin manager, udah gitu kita set ini, kita set health, ini kita nolin aja. Oke, di sininya masukin slider terus civil, civilnya ini game object, kita set active, kemudian kita sini aja. Slider di sini kita cek dulu. Jadi kita bisa deploy simpul balik sih sebetulnya habis kayak gitu ikon seperti itu. Oke kita lanjut ke nomor 7, membuka XMPP. Langsung aja XMPP di sini bakal panel, terus kita start bagian Apache and MySQL. Okay, that's it. Oke, so kita lanjut ke nomor 8. Pertama tuh kita udah buka XMPP-nya, kita start yang Apache-nya ini, terus kita ke Visual Studio Code, kita file new file, terus kita bikin hello.php, yaitu kita ke htdocs, ini kita get file di sini, and then kita save dari itu sini bagus. Halo Unity. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita lanjut lagi ke nomor 9. Kita bakal ngirim file, kirim teks dari Unity ke PHP. Oke, kita pakai yang ZCL send to PHP. Kita bikin game object dulu, terus kita masukin script ke dalam sini, terus kita masukin juga teksnya nanti. Oke, pertama kita bikin kanvas dulu di sini, udah ada kanvas. Oke, kanvas ini kita isi pakai isi input field. Oke, kalau udah input field kita bisa klik. Oke, udah gitu teksnya kita masukin ke dalam sini teksnya. Oke, kalau udah kita kanvas lagi, kita masukin UI, kita masukin lagi si button. Kayak gitu size-nya kita besarin lagi. Oke, begini aja cukup. Udah gitu di buttonnya ini, di button send, kita klik tambah di sini, terus kita masukin satu PHP, kita masukin satu PHP, terus kita send message to PHP kayak gini. Terus coba
Oke. Gitu. Receive, halo saya Michael. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nanti kita di sini bakal nampilin gambar yang bisa di respons yang diterima dari teks yang kita kirim. Pertama kita masukin dulu di sini teksnya, yaitu ini PHP UI. Oke, create scripting. Oke, jelasan PHP itu UI. Kita di sini bikin lagi game chat. Oke, kalau udah dimasukin ke HPUI di sini. Oke, di sini tuh terus message text-nya kita masukin yang tadi dari input field ya text-nya di sini. Responsnya nanti kita bikin lagi baru, kita lagi si text. Oke, di sini udah input versi. Oke, kalau udah kita bisa ya kayak gini. Oke, kalau udah, nah HPT-nya kita masukin teks yang baru. Oke, kalau udah itu kita bisa coba ini. Oh wait, buttonnya kita masukin langsung PHP PHP lepas. Oh, oke. Oke, window. Oke, mungkin sekian, kurang lebih seperti itu. Oke, so kita lanjut lagi ke nomor 11. Oke, pertama kita masuk dulu ya. Kalau masuk PHP My Admin itu tuh ada di sini. Ini preset. Nah, lewat sini. HTTP localhost PHP My Admin. Masuk ke sini, kita masukin, kita bikin table, login, tabel login. Punya 4 sini, di sini. Ini ada username, password, underscore, use by time, integer, ini baca kecil besar lagi kita masukin ke 100 terus oke kita ke masuk ke notification terus kita ke sini time kita ke di bawah tadi insert. Oke, masukin J satu dua tiga empat D
Terus kaitannya rumah kita sedikit produksi. Oke, kalau udah kita ke sini, kita bikin lagi ke atas so okay, show data. New file data. Terus kita copy lagi kodenya di sini dan kita masukin ke PS2. Oke, udah kita kasih lagi. Kita nama filenya tadi save data. Namanya save data saja. Save data .php. Ya, buka. Oke, nah itu passwordnya sudah ditambah, suara itu kaitannya. Oke, kalau gitu habis seperti itu. Oke, so langsung kita lanjut ke nomor selanjutnya, ubah pada itu kita pertama harus yang masukin ini dulu data ke PHP. Kita bikin lagi file insert login. Udah save, terus kita balik ke sini, kita copy bawahnya dan kita masukin ke Unity. Udah file save, terus kita copy namanya. Wait, kita ulang, sorry. Oke. So kurang lebih kayak gitu masukin datanya, tapi di sini udah masukin sih. So wait, let's go to PHP. ZShield insert to PHP. Ya, ZShield insert to PHP. Aktifin aja di sini. Oke, kalau udah di sini kita geserin dulu aja ke bawah. Nah, terus input token ini kita copy.
terus next di sini tuh kita isi password. Store wait. Ini password. Sini sama itu sampai. Kalau udah kita ke insert di PHP, terus kita masukin di sini username text. Itu insert di PHP. Ini kita masukin sini username. Oke. Itu dia. Ini kita. Sorry. Oke, udah. Kita coba aja. Davin. Passwordnya skornya 50 time wait, ada yang lupa itu buttonnya ya guys. Buttonnya kita ganti namanya jadi send button kan. Insert traffic PHP, hasil insert ke PHP-nya kita ganti jadi insert data ke PHP. Langsung aja kita isi di sini. Kecuali time-nya data kirim. Send data insert successfully sini. Oke, Davin password. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tugas eksperimentasi. Oke, lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 ini kita bakal bikin login. Ini kita copy dulu code yang untuk di Visual Studio Code-nya. Cek login. Cek kecil kali gede. Bakal copy ini ke Unity. Scripting, nanti C# script, kita masukin. Wait, sorry.
the chill out system, kita buka dulu namanya. Kita bikin ini game object dulu. Kita bikin game object di sini namanya out system. Kita masukin the chill out system. Pakai aja nggak apa-apa. Pakai aja nggak apa-apa. Oke, kalau udah di sini kita bikin button ini. Sorry. Oke. Button ini bikin login. Ganti jadi login. Oke, kalau udah kita kanvas lagi file seperti biasa kita sering lagi ini dari sini ini kontrol D lagi. Password. Oke, kita gitu. Oke, terus dari sini passwordnya sini passwordnya password. Oke, kita bikin game create empty game object di sini jadi out system. Oke, kecil out system ini kita masukin oke, kita out system ini masukin user dynamics di password ini. Oke, di sini itu on login event-nya masukin out system. Udah gitu kita ke login buttonnya kita masukin ke digital system. Kita bikin check login ini, kemudian kita ke sistem di sini login eventnya nanti kita masukin ke sini login ini game object. Login sukses event kita bakal munculin play button jadi play buttonnya kita matiin. Oke, itu kita ke Google. Nah, ini namanya Davin 1234. Oke, kita cobain dulu.
Nanti di sini kalau misalkan udah muncul gini berarti kan responnya udah sukses, berarti kita bisa play. Nah, itu kurang lebih. So, kita kan di sini kan lanjut ke nomor 17 19, yaitu tentang SUS questionnaire atau System Usability Scale. Jadi, SUS questionnaire ini biasanya terdiri dari 10 soal dengan 5 pilihan jawaban seperti ini contohnya. Dan kuesioner dengan nomor ganjil itu akan bersifat positif, dan yang kuesioner dengan nomor genap akan bersifat negatif. Gitu, jadi ganjil positif, genap negatif. Bedanya adalah ini, nomor terbesar mereka untuk nomor ganjil itu adalah sangat setuju, dan untuk nomor genap itu yang nomor 4, nomor terbesarnya itu sangat tidak setuju. Sehingga nomor ganjil ini apabila jawabannya besar itu maka sistem artinya dinilai sangat baik. Dan kebalikannya untuk nomor genap apabila nomor besarnya ini dipilih maka sistem itu sangat buruk atau sangat tidak baik seperti itu. Oke, kita lanjut untuk CS datanya. Di sini dibagi menjadi 3 kolom. Ada raw data, data mentahannya atau substructed kemudian ada substructed data atau data telah diolah. Kemudian adalah kalkulasi, data kalkulasi. Seperti itu. Kemudian gimana cara menghitungnya? Oke, untuk nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ini data itu akan dikurangi dengan 1. Oke. Yap. Nih, jadi di sini ada nomor 1, jawabannya kan jadi 3 karena dikurang 1. 3 juga sama kurang 1, 5 kurang 1. 7 juga kurang 1 ya, di sini 3, di sini 2. Untuk nomor 9 juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 5 ini aturannya adalah 5 dikurangi dengan angka yang didapatkan seperti itu. Jadi 5 kurang 3 hasilnya 2, 5 kurang 4, 5 kurang 4 hasilnya 1. Nomor 6 itu 5 kurang 2 hasilnya 3. Untuk nomor 8 5 kurang 2 hasilnya 3, dan untuk nomor 10 ini 5 kurang 3 hasilnya 2, seperti itu. Kemudian untuk calculated data atau data yang udah dihitung, calculated data yang sum ini berisikan jumlah dari semuanya. Tuh, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2, seperti itu hasilnya kan jumlahnya kan 23. Kemudian untuk tabel calculate data bagian multiply itu data sum itu dikalikan dengan 2,5 seperti itu. Sum dari 23 kali 2,5 itu kan menghasilkan 57,5. Oke, seperti itu. Oke, so sekarang kita lanjut ke nomor 20, yaitu nomor yang terakhir. Tentang GEQ. Apa itu GEQ? So, GEQ atau Game Experience Questionnaire adalah daftar pertanyaan yang dipakai untuk mempertanyakan bagaimana perasaan pemain setelah bermain game. Misalkan apakah gamenya seru atau menantang atau malah bikin kesal. Nah, GEQ ini punya beberapa bagian, tapi yang paling sering dipakai itu adalah bagian inti atau bagian yang terdiri dari 33 pertanyaan dan dibagi menjadi 7 kelompok perasaan, yaitu ada immersion atau seberapa dalamnya kamu tenggelam dalam permainan, kemudian ada flow, yaitu seberapa asik atau lancarnya rasa kamu bermain, competence atau seberapa jago kamu merasa saat bermain, kemudian ada positive effect atau perasaan senang dan perasaan-perasaan yang positif, kemudian ada negative effect atau yang perasaan kamu yang buruk seperti kesal atau marah. Kemudian ada tension, seberapa tegangnya kamu saat bermain, dan challenge, yaitu seberapa menantang gamenya. Nah, setiap pertanyaan dijawab dengan skala angka 1 sampai 5. Misalkan 1 itu tidak sama sekali, dan yang 5 ini sangat kerasa atau ya kamu sangat merasa perasaan itu gitu. Oke, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Perkenalkan nama saya Michael Davin.
Bye bye.